Pernah nggak sih kamu mikir kenapa Indonesia sering disebut negara yang kaya sumber daya alam? Tapi, gimana caranya kekayaan itu bikin negara kita untung? Jawabannya ada di sini. Simak videonya baik-baik. Sederhananya, neraca perdagangan itu catatan tentang seberapa banyak barang yang kita ekspor dibanding dengan yang kita impor. Kalau ekspor, lebih besar kita untung alias surplus, tapi kalau impor, lebih besar artinya kita rugi atau defisit. Nah, di tahun 2024, Indonesia berhasil mencatat surplus perdagangan sebesar 52,6 miliar dolar Amerika. Jadi, total ekspor kita sekitar 119 miliar dolar. Sedangkan impornya sekitar 63 miliar dolar. Yang artinya kita berhasil menjual lebih banyak barang ke luar negeri daripada membeli. Nah, ini dia komponen utama ekspor Indonesia. Mulai yang dari besar yaitu batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, dan disusul dengan produk tekstil, karet, dan perikanan. Barang-barang ini laku keras di pasar dunia, mulai dari India, Tiongkok, sampai Eropa. Tapi gak semua sektor untung loh, ada juga yang masih minus. Beberapa sektor seperti minyak dan gas, elektronik, dan otomotif masih defisit karena kita masih banyak impor bahan baku dan mesin dari luar negeri. Artinya sektor industri kita masih perlu dikuatkan agar kita tidak bergantung terus dengan impor. Surplus perdagangan itu bagus banget buat negara, yang mana bisa membuat devisa bertambah, rupiah jadi stabil, dan lapangan kerja semakin banyak. Tapi, di sisi lain kita juga harus berhati-hati. Ekspor kita masih didominasi bahan mentah seperti bahan batu bara dan sawit. Kalau harga dunia turun, pendapatan kita juga bisa anjlok. Belum lagi masalah lingkungan yang muncul dari ekspor besar-besaran. Makanya, sekarang Indonesia lagi berusaha mengubah strategi dari sekadar jual bahan mentah jadi negara yang bisa mengolah dan meningkatkan nilai tambah. Ini namanya hilirisasi industri. Biar hasil alat kita diolah dulu di dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri. Jadi, neraca perdagangan bukan cuma soal angka ekspor dan impor, tapi tentang bagaimana Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan kerja keras, inovasi, dan rasa cinta pada produk lokal. Kita bisa bikin ekonomi Indonesia makin kuat dan mandiri.